Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan pelajari kembali buku 5 menit belajar bahasa Arab. Sekarang kita bahas dhamir bagian kedua ya, bab 17 kata ganti bagian kedua. Dhamir ya, sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya dhamir ada dua kelompok. Pertama munfasil, terpisah ya, maksudnya penulisannya itu harus terpisah dengan kata yang lainnya. Kemudian ada dhamir muttasil ya, penulisannya harus disambung dengan kata sebelumnya. Sekarang kita bahas dhamir muttasil, dhamir yang bersambung. Ya, dhamir muttasil adalah dhamir yang penulisannya itu bersambung dengan kata yang lain. Ya, di antara dhamir muttasil misalnya hu dia untuk muzakkar, ha dia untuk muannas, ka kamu untuk muzakkar, ki kamu untuk muannas, ya ini saya, kemudian na ini kami. Ya ini saya bisa untuk muzakkar atau muannas, na kami bisa untuk muzakkar dan muannas. Jika bersambung dengan huruf jar, maka dhamir muttasil ini berposisi sebagai majrur biharfil jar. Jadi dhamir ini kan masuk kategori isim. Ya, nah kalau dia di sebelumnya ada huruf jar, berarti nama posisinya adalah majrur biharfil jar. Cuman harokatnya tetap seperti ini karena dia mabni. Contoh disambung dengan minhu darinya, dari dia atau darinya. Nyanya di sini untuk laki-laki muzakkar. Minha darinya ya, nyanya di sini adalah muannas. Minka darimu ya, darimu kamu di sini muzakkar. Minki darimu kamu di sini muannas. Minni dari saya ya, tergantung siapa yang bicara. Kalau yang bicara laki-laki berarti muzakkar. Kalau yang bicara perempuan muannas. Kemudian minna dari kami. Ya, kami di sini bisa muzakkar bisa muannas tergantung siapa yang bicara. Ini kalau bersambung dengan huruf ya. Jika bersambung dengan isim, maka dhamir muttasil berposisi sebagai mudhaf ilaih. Jadi susunannya nanti jadi mudhaf ilaih. Ya, jadi isim disandarkan kepada dhamir. Ya, berarti susunan mudhaf ilaih. Misalnya baitun kita sambung dengan dhamir muttasil menjadi baituhu rumah dia. Baituha rumah dia ya. Kemudian baituka rumah kamu, baituki rumah kamu ya. Kalau tadi baituhu untuk laki-laki ya, rumah dia, dianya laki-laki, baituha rumah dia, tapi dianya di sini wanita ya. Baituka rumah kamu ya, kamunya di sini laki-laki, baituki rumah kamu, kamu di sini untuk muannas. Kemudian baiti rumah saya, baituna rumah kami. Ya, ini cara menyambungkan dengan isim. Jika bersambung dengan fiil, ya dhamir muttasil berposisi sebagai maf'ul bih. Ya, ini harus diingat ya. Kalau nanti dia disambung dengan fiil, maka nanti dia posisinya menjadi maf'ul bih. Contoh misalnya dalam sebuah kalimat al-kitabu jadidun. Kitab itu baru. Kemudian qara'ahu telah membacanya Zaidun si Zaid. Ya, al-kitabu mubtada, jadidun ini khabarnya. Qara'a ya ini fiil maudhi dia. Kemudian dikasih dhamir hu. Dikasih dhamir hu ya, qara'ahu. Di sini hu nggak kita baca bersambung, nggak kita tulis bersambung ya karena nggak bisa disambung, maka kita biarkan. Kalau emang nggak bisa disambung jangan disambung ya, gitu ya. Nah, qara'a ini kan fiil. Nah, kalau setelahnya ada dhamir muttasil ya, maka nanti dhamir muttasil ini berposisi sebagai maf'ul bih. Nah, ada fiil kan harus ada fa'il. Mana fa'ilnya pada kalimat ini? Jawabannya Zaidun. Jadi Zaidun fa'ilnya. Gitu ya. Catatan yang pertama, kata yang bersambung dengan dhamir ya, ini harokat akhirnya diubah menjadi kasroh. Ya, ini kaidahnya. Misalnya kitabun menjadi kitabi. Ya, tadinya bun ya dhammah menjadi kasroh kitabi. Madrasatun menjadi madrasati, ya sekolahku. Saubun menjadi saubi. Ya. Qalamun qalami kan gitu ya. Baitun baiti, jannatun jannati. Baiti jannati ya, rumahku surgaku. Yang kedua, fiil yang bersambung dengan dhamir ya harus ditambahkan huruf nun di akhir fiil. Ini kaidahnya. Ya, jadi kalau misalnya ada fiil, kemudian kita mau sambungkan dengan dhamir ya yang artinya saya, maka nanti sebelum dhamir dikasih huruf nun. Ya, misalnya nasarani. Jadi nun, huruf nun ininya yang harokatnya kita kasroh. Ya, bukan nasari tapi nasarani. Ya, dia telah menolongku. Yansuruni, dia sedang menolongku. Unsurni, tolonglah aku. Ini kaidahnya ya.
Yang ketiga ya, jika dhamir ha bersambung dengan kata yang berakhiran sukun atau kasroh, maka untuk meringankan ucapan harokat dhammah pada dhamir hu diubah menjadi kasroh menjadi bihi. Ya tadi awalnya kan hu ya, bihu mestinya ya, tapi kita ubah menjadi kasroh menjadi bihi. Ya untuk meringankan ucapan. Dan dia tetap digolongkan ke dalam kelompok isim yang mabni, tapi di sini terpaksa kita ubah ya karena untuk meringankan ucapan. Ya, jadi bihi dengannya. Kemudian fihi di dalamnya, alaihi di atasnya. Nah, ini ya beberapa catatan penting berkaitan dengan domir muttasil ya. Silakan dibaca-baca lagi dari awal ya satu persatu, pahami sedikit demi sedikit aja. Kalau antum merasa berat langsung memahami semuanya, dikit-dikit aja dulu. Ya, satu catatan, satu kaidah gitu ya. Belajarnya seperti itu ya. Bagi kita yang mungkin sudah berusia lanjut ya, sudah nggak muda lagi, daya tangkapnya sudah berkurang ya, daya hafalnya juga sudah berkurang ya. Kalau kita mau terus belajar ya, belajar dikit-dikit aja sesuai kemampuan ya. Seperti orang misalnya kita ingin memindahkan air dari sungai ke kolam yang ada di rumah kita ya, maka kita lihat kemampuan kita. Kalau sehari bisa mengambilnya sekian ember gitu kan, 100 ember misalnya, ya silahkan kalau emang mampu. Tapi kalau bisanya cuma satu ember ya satu aja nggak masalah. Jadi sesuai kemampuan aja. Nah belajar juga gitu sama, dikit-dikit ya sesuai kemampuan kita, tapi dilakukan secara continue, rutin setiap hari ya, sedikit ya setiap hari, walaupun sedikit insya Allah lebih bermanfaat daripada langsung banyak tapi setelah itu nggak belajar lagi gitu ya. Jadi kita belajarnya pelan-pelan saja, bertahap ya, kita ulang-ulang terus sampai benar-benar paham. Nah, supaya kita semakin paham, silahkan kerjakan latihannya ya. Halaman 41 nanti kita akan bahas latihannya. Demikian ya, semoga bisa dipahami ya. Semangat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.